saya dari kampus Universitas Nasional yang biasa disingkat itu UNAS. Saya kelas karyawan dan saya mengambil jurusan manajemen. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan internet. Sebelum saya menceritakan pengalaman saya menggunakan internet, saya akan mereview sedikit apa itu internet dan macam-macam internet. Jangan kemana-mana ya, disimak terus. Apa sih internet itu? Jadi internet itu adalah jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Lalu selanjutnya ada jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jadi jaringan komputer itu adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Jaringan komputer ini dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Apa aja sih jenis-jenis jaringan komputer itu, dan apa aja sih pengertian dari jenis-jenis jaringan komputer itu? Jadi yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung, kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya berisi satu LAN. Meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, mungkin satu per kamar, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Lalu yang kedua itu MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jaraknya menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Lalu yang ketiga itu ada WAN. WAN kepanjangannya apa sih? WAN itu adalah Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Lalu yang keempat ada PAN. PAN kepanjangan dari Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Lalu yang kelima itu ada CAN, C-A-N. CAN kepanjangan dari Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, dan email, ujian pemberitahuan, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Kemudian ada VPN. Apa sih VPN? VPN itu adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Lalu ada topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Lalu ada topologi bus. Topologi jaringan komputer bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Lalu ada juga topologi ring. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Lalu ada topologi bintang juga. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Lalu ada topologi pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Lalu ada topologi mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Kemudian aku bakal mereview sedikit tentang macam-macam internet. Macam-macam internet itu banyak.
Aku akan sebutin beberapa saya akan sebutkan beberapa macam internet. Yang pertama ada email. Email pada saat ini yang paling banyak digunakan saat ini di internet. Email pada saat ini sudah seperti identitas pribadi, bahkan ada orang yang memiliki lebih dari satu email. Lalu yang kedua itu ada e-commerce. Apa sih e-commerce? E-commerce itu adalah elektronik commerce atau perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Lalu ada e-banking. E-banking adalah teknologi yang bisa digunakan untuk mentransfer uang secara real time untuk berbagai keputusan. Lalu ada e-learning. E-learning adalah sebuah sistem pembelajaran yang dilakukan secara elektronik, di mana pada saat pembelajaran itu tidak adanya tatap muka. Jadi dengan menggunakan internet lah perantaranya. Lalu ada juga e-government, yaitu pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan teknologi informasi. Lanjut deh, saya sudah menjelaskan macam-macam dan jenis-jenis internet. Sekarang saya akan menjelaskan pengalaman saya menggunakan internet. Jadi cerita singkat saya, pertama kali saya menggunakan internet atau mengakses internet adalah ketika saya memasuki SMP. Saya mengakses internet menggunakan komputer. Saya menggunakan komputer di warnet yang jarak dari warnet ke rumah saya letaknya berada di dekat tempat tinggal rumah saya. Pada saat itu sewa per jamnya itu Rp3.000. Kemudian web pertama kali yang saya gunakan pada saat itu adalah google.com untuk mencari tulisan-tulisan atau artikel-artikel untuk menjadi bahan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian hari-hari berikutnya saya menjadi sering pergi ke warnet. Saya membuat email saya pertama kali dengan menggunakan Yahoo. Saya mencoba-coba membuatnya sendiri dengan meminta teman untuk mengajarkan saya cara membuat email. Yang saya gunakan, saya mainkan waktu itu Facebook, karena pada saat itu sedang marak-maraknya Facebook. Saya pun penasaran dan muncul pertanyaan di benak saya, apa itu Facebook? Apa sih Facebook itu? Dan saya pun menyadari bahwa Facebook itu sangat mudah untuk kita gunakan untuk kita gunakan. Saya banyak mempelajari tentang internet saat SMP dan memahaminya dengan cepat. Bagaimana cara mengakses internet pada saat saya membuat Facebook. Begitu saya masuk SMA, mulai banyak tugas yang menggunakan internet di dalamnya. Saat itu saya mengenal Twitter, yang saat itu pun sedang hebohnya orang-orang membicarakan tentang RT. Awalnya saya kurang paham apa maksudnya. Setelah saya mencari informasi dan saya pun tertarik juga untuk membuatnya. Sekarang saya sudah kuliah di semester 5 di Universitas Nasional. Saya selalu mengakses internet untuk memudahkan saya menyelesaikan berbagai tugas, seperti saat membuat makalah, laporan lab, membuka email untuk mengirimkan tugas, dan mengecek materi yang diberikan oleh dosen, mencari sumber informasi tentang apa yang saya pelajari di kampus, dan membantu saya pada tugas soft skill. Kemajuan internet sangatlah cepat, ditambah lagi dengan perkembangan sosial media yang sangat beragam. Saat ini, sejak saya
benar-benar menggunakan internet saat SMP hingga sekarang. Media sosial yang saya miliki adalah email, Facebook, Instagram. Itulah kira-kira pengalaman saya saat menggunakan internet dan aplikasi layanan internet saat ini. Ada perasaan malas untuk memiliki akun-akunnya. Bukannya tidak ingin mengikuti zaman, tetapi melihat melalui segi kegunaannya atau manfaat dari sosial media tersebut, karena saya juga sering melihat tentang berita-berita yang beredar mengenai tentang kejahatan yang terjadi di internet, atau bahasa kerennya cybercrime. Dan bukan berarti saya tidak mengikuti perkembangan sosial media hingga saat ini. Saya hanya ingin berhati-hati. Pengetahuan akan perkembangan internet ataupun aplikasi media sosial juga penting, supaya pemikiran kita juga berkembang dan maju, alias tidak gaptek atau ketinggalan zaman akan teknologi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, berhati-hatilah saat kalian menggunakan internet. Seperti yang kita ketahui bahwa internet memiliki nilai plus dan minusnya. Mungkin saya sudah ceritakan pengalaman saya menggunakan internet, dan sedikit mereview apa itu internet dan lain-lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah atau yang kurang. Kalau misalkan ada yang mau menambahkan juga boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.